bahwasannya orang yang meninggalkan ibadah salat, ya orang yang meninggalkan ibadah salat, dikatakan di sini wa man tahawwana bi salati atau Allah Ta'ala bi khamsi asyarafa akubatan. Allah akan mengajaknya atau menyiksanya dengan 15 siksaan. Ini sholat ya. Kalau ada orang yang meremehkan sholat atau meninggalkan sholat, akan disiksa dengan 15 siksaan. Khamsun di dunia, 5 di dunia. Ya, 5 di dunia. Ya, Masya Allah, orang yang meremehkan sholat atau meninggalkan sholat diadab atau disiksa dengan 15 siksaan. 5 di dunia. Nah, 5 di dunia apa aja nih? Yang pertama, ya 5 di dunia. Yang pertama nih jamaah sekalian, yang di dunia hilang berkah pada umurnya. Ya, hilang berkah pada umurnya. Kalau orang ninggalin sholat, berkahnya hilang. Kayaknya hidupnya ya begitu-begitu aja, udah ada kebahagiaannya. Ya hampa. Dia walaupun jadi kebahagiaan uang, setiap pagi dia pergi, setelah dia pulang dia berangkat lagi malam sampai pulang tengah malam, tetap dia nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kuncinya kebahagiaan ada di sholat. Ya makanya teman-teman jangan sampai ninggalin ibadah sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat itu hilang keberkahan, baik umurnya ataupun rezekinya. Terus yang kedua nih jamaah sekalian, hilang tanda kesolehan di mukanya. Ya, hilang tanda kesolehan di mukanya. Ya, hilang tanda kesolehan di mukanya. Kalau dalam satu Quran hadis dikatakan juga hilang ayat di wajahnya. Ayat itu kan kalau dipandang sujud. Dia kalau dia masih sholat itu mukanya dipandangnya enak. Ya, dipandangnya masih orang baik. Kenapa orang yang sholat sama yang tidak sholat? Dari muka yang dekat Allah, dari muka yang dekat Allah. Makanya hati-hati nanti. Kalau sama para alim ulama kawan, siapa yang sholat, siapa yang tidak sholat. Muka udah kelihatan di masa di bawah. Dulu ada waktu di Hadramaut itu namanya Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili. Beliau itu kakaknya Habib Salim Asy-Syadzili, obat Salim. Satu saat ada tamu dari Indonesia. Biasakan kalau tamu itu dibawa ke pondok-pondok untuk ziarah, silaturahmi. Ada yang terjemahin satu murid yang ada murid belajar dari Hadramaut. Dia terjemahin. Kata Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili, dia bilang, terjemahkan ini, terjemahkan kalimat saya. Bilang antum belum sholat. Begitu. Antum belum sholat. Malu langsung dia masanya. Betul, dia belum sholat. Dia udah mau waktu habis, bakal udah habis, dia nggak sholat. Malu langsung. Makanya kelihatan dari mana? Oh, muka. Makanya kalian kalau ingin muka bersih, muka kalian adem, salah satunya bagaimana? Jaga wudhu kalian. Wudhu. Masya Allah, itu wudhu buat obat ya. Kalau yang pada sering dirawatan, pada sering apa, banyak itu buat. Masya Allah, kalau itu wudhu, muka bersih, adem dipandang dan sejuk. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, ini masih musibah di dunia nih ya. Yang ketiga adalah jamaah sekalian, tiap amal-amal baiknya tidak diterima. Ya, amal-amal baiknya tidak diterima. Setiap amal baiknya nggak diterima. Ada orang rajin, sedekah rajin, pokoknya baik sama orang, peduli gitu sama orang, tapi dia nggak sholat, nggak diterima.
Kemudian jamaah sekalian yang keempat doanya tidak dikabulkan. Yang keempat doanya tidak dikabulkan. Dan doanya tidak dikabulkan. Dan doanya tidak dikabulkan. Terus yang kelima tidak dapat bagian doanya orang-orang yang saleh. Tidak dapat bagian doanya orang-orang yang saleh. Yang keempat doanya dia tidak dikabulkan. Ya Allah, pengen banget ini punya ini, ya Allah, berikan kami rezeki. Tapi kagak salat, doa mulu tapi nggak salat, nggak dikabulin. Atau yang kelima tadi tidak dapat doanya orang-orang yang saleh, tidak dapat bagian dari doanya orang-orang yang saleh. Misalnya guru-guru kita berdoa, ya Allah yang hadir biar pada sehat, pada berkah, menjauh. Dia amin, tapi dia nggak salat tuh, nggak dapat yang sekali. Makanya salat. Nabi di akhir hayatnya sama keluarganya berpesan salat jangan tinggalin. Karena sekarang ini dari banget berani pergi kemana-mana nggak pada salat, begitu nggak pada salat, main ke rumah temennya nggak pada salat, kerja nggak pada salat, ya sekolah nggak pada salat. Banyak kan kalian yang teman-teman ente nggak pada salat? Banyak kan? Banyak sekali dari kisah. Kalau itu saya pernah dengar dari guru-guru, orang satu kampung nih, ada yang nggak sholat satu orang doang, itu musibahnya 70 rumah samping kanan samping kiri depan belakang kena semua. Satu orang yang nggak sholat. Kalau di kampung kita di RT kita nih yang nggak sholat berapa orang? Berapa orang yang nggak sholat di RT kita? Yang tadi nggak sholat maghrib nih, banyak kan? Banyak. Oh, kalau satu orang aja dapat menyebabkan 70 rumah samping kanan samping ke depan belakang kena semua musibah. Makanya jamaah sekalian, kampung semakin banyak orang yang nggak sholat, kampung itu semakin kurang keberkahannya. Tapi kalau kampung itu masih banyak yang sholat, itu masih ada. Sholat. Ente ini yang pada megang yang malam majlis sholat juga. Kalau bukan yang hidupin sunnah Nabi, yang nggak ngidupin kewajiban siapa lagi? Sekarang udah banyak permainan game yang merusakkan ini. Iya, siapa sekali. Kalau nggak ada pengajian begini, udah main HP gitu. Iya nggak? Alhamdulillah ada pengajian HP berarti itu megang ini. Kalau ada pasti megang HP nggak? Pasti. Ada main HP, yang tembak. Ada boleh itu. Iya, itu udah namanya musibah yang umum di kalangan kita, anak muda khususnya. Sampai udah nikah pun sudah mulai gitu. Iya. Ada kan kayak gitu? Ada. Istrinya ngadu dokter, saya punya suami, belum nikah mau menikah sama aja, pulang jam 1 main game. Iya, ada kan yang kayak gitu? Ada. Iya. Di sini nggak ada, lagi pada ngaji soalnya. Di luar sini main game, jangan ya. Mainnya sekedarnya aja. Itu adalah 5 musibah bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah sholat ketika di dunia. 5 musibah di dunia yang sekarang, belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat itu sebelum di akhirat ada namanya alam barzah. Ya, sebelum alam barzah ada namanya musibahnya, yaitu ketika sakaratul maut. Dan sekarang yang ketiga, yang tadi kan 5 musibah ketika di dunia. Ya, sekarang 3 musibah ketika sakaratul maut, atau 3 ajab, ya, bukan musibah lagi dari itu. Iya, 3 hukuman siksaan. Iya, ancaman. 3 ancaman ketika sakaratul maut, atau 3
3 siksaan ketika dalam sakaratul maut. Ya, sakaratul maut tahu kan? 3 orang dalam keadaan meninggal dunia atau hendak meninggal dunia, sakaratul maut namanya. Sakaratul maut. Ketika dalam keadaan sakaratul maut ada 3 siksaannya. Yang pertama siksaannya ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia jamaah sekalian mati dalam keadaan hina. Ya, mati dalam keadaan hina. Kalau salat matinya hina. Ya, dalam keadaan hina. Entah matinya lagi maksiat, matinya lagi mabuk, matinya lagi pacaran, dia musik ditabrak. Ada tuh kayak gitu. Pacaran tuh yang musik ditabrak terus mati. Oh, bukan yang jari. Gak pulang aja sih cakep. Ya, kalau lagi maksiat mati dalam keadaan hina. Ya, lagi ngadu ayam mati. Iya, mati. Mau bilang dari. Yang kedua, nih, mati dengan terlalu lapar. Artinya ketika dia sakaratul maut itu dalam keadaan lapar yang hebat. Dia lapar dia. Di sakaratul mautnya itu yang kedua, siksaannya kalau ninggalin sholat, mati dalam keadaan lapar. Iya, lapar sama aja. Bahasa orang sini itu apa? Lapar. Lapar. Hungry. Ya, bahasa Inggrisnya gitu ya. Lapar. Kalau ente mungkin ngeliat perutnya bunyi gitu ya. Perut berbunyi nih, lapar gitu. Koncongan. Iya. Itu ya, lapar. Makanya orang kalau dia gak sholat, gak main sholat ketika sakaratul mautnya, hendak matinya dalam keadaan lapar. Kemudian yang ketiga, orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat, siksaannya yang ketiga ketika sakaratul maut, haus, dia merasakan haus, dia merasakan dahaga gitu ya, hausnya dahaga, sekalipun diminumin air laut atau air semua yang di dunia tidak akan bisa menghilangkan dahaganya. Ya, diminumin air semua tidak bakal bisa menghilangkan dahaganya. Karena hausnya bukan karena haus, tapi haus karena siksaan. Ada orang yang meninggal itu haus, kering loh. Makanya takut kalau dimatiinnya dalam keadaan suhu ya, ngeri jamaah sekalian. Ente yakin gak kalau kita ini pasti semuanya bakal mati? Yakin gak? Percaya gak kalau kita semua ini suatu saat bakal meninggal? Percaya. Ya, yakin banget gak kalau ente ini bakal meninggal? Yakin banget kan? Yakin banget. Cuman masalahnya kita udah yakin, udah percaya, tapi kita belum harus siap. Kalau ditanya siap gak meninggal? Belum, malaikat gak bakal nanya kita. Udah waktunya, udah ijazah ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia jamkan al-mautu yati baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Enggak nunggu orang lunas dulu utangnya, enggak nunggu orang kawin dulu baru dia mati. Ada orang teman kita ajak nih, ngaji yuk. Tapi kalau udah nikah baru ngaji. Ya. Ngaji yuk, tak dulu motorannya belum lunas, ngejar target. Nikah kagak, lunas kagak, mati iya. Ya kan sedih banget kalau kayak gitu kan. Sedih. Ketahuan mati yang mengejar dia. Makanya Imam Al-Haddad bilang apa? Man talabad dunya, talabal akhirah ayin maut. Siapa orang yang nyari dunia, kematian bakal nyari dia. Tapi wa man talabal akhirah, talabad dunya. Tapi orang kalau yang nyari akhirat, dunianya ngikutin. Dunianya ngikutin. Ya ente nih, cari akhirat ente. Walaupun surat hududnya
walaupun gambarannya adalah saya kerja tapi ente nggak ninggalin sholat, berarti itu gambarannya dunia, tapi padahal hakikatnya adalah saya kerja untuk ngilangin orang tua kalau ente belum nikah, ngilangin orang tua dan istri kalau ente udah nikah, buat nafkahin anak-anak ente niatin dengan amal yang soleh, berarti itu adalah suratul akhirat. Iya, masya Allah, jangan sekali. Makanya tergolong orang yang wafat dalam keadaan syahid kalau dia meninggal dalam keadaan kerja. Iya, kerja, jangan kerja doang, kerja sebelum ngaji, tak dulu sholat, nanti aja dulu dah. Hidup lagi susah, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ada nggak perkataan kayak gitu? Ada. Makanya buat kaum wanita, kaum nih laki-laki, kalau ente jadi jodoh, yang pertama kali sholatnya, jangan harap ente punya keluarga akan menjadi keluarga yang baik kalau suami ente nggak sholat. Jangan harap ente punya keturunan yang baik kalau istri ente nggak sholat. Makanya paling pertama tidak bisa sholatnya. Harta bisa dicari, tapi kalau udah malas sholat susah jangan sekalian. Jangan dikira gampang. Kan juga berubah Ustaz sama saya. Berubah orang nggak sembarangan, nggak semudah itu. Iya, nggak semudah itu. Dan juga berubah Ustaz, mungkin sama saya jadi rajin sholat. Iya, lagi demen pengen dapat sholatnya rajin. Iya, kadang-kadang anak muda soalim, malam-malam bangunin ning tahajud juga. Ya. Iya, tahu di sholat juga kagak lagi main mobil aja. Ya. Bangun doang. Iya, alim mendadak namanya. Jangan kayak politik lah. Lagi mau politik jadi alim. Iya. Iya, ada kan yang lagi gitu kan? Ada kan? Akan nggak kalau kayak gitu terjadi? Akan. Sholat yuk dulu. Lagi maksiat rajin banget. Kalau udah nikah jadi buru-buru dia sholat. Alhamdulillah ya men. Makanya apa-apa sholat. Nanti mau kerja, tanya sholat di sini saya bisa nggak sholat? Kalau nggak bisa sholat, jangan kerja. Nggak ada berkahnya. Walaupun gajinya gede, jangan sekalian. Ente pengen nyari solusi masalah, tapi ente ninggalin Allah, itu namanya ente nambahin masalah. Kalau punya masalah Ustaz, kalau saya nggak kerja, terus gimana? Walaupun dia nggak sholat, dari yang penting masalah selesai dulu. Enggak, bohong. Iya, jamaah sekalian, jangan harap masalah ente bisa selesai kalau ente meninggalkan sholat, Paham semuanya? Paham. Nanti sisanya 3 dikubur, 3 di akhirat akan kita bahas di malam selanjutnya. Allahumma a'lam bishawab.